Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube kita SMK Muhammadiyah 1 Jakarta yang kreatif, inovatif, dan edukatif. Nah, kali ini di channel YouTube SMK Muhammadiyah 1 ada program baru namanya Bengkel Pendidikan yang isinya itu podcast yang narasumbernya bisa dari guru-guru SMK Muhammadiyah 1 ataupun siswa-siswi SMK Muhammadiyah 1. Untuk episode podcast kita yang pertama kali ini, kita sudah kedatangan 2 tamu nih. Ada Ibu Tati dan ada Bapak Helmi. Nah, pada kali ini kita akan membahas tema yang lagi panas-panasnya, yang belum lama ini kita lihat, kita tonton langsung, yaitu pelajar dan demonstrasi. Oke nih, untuk Pak Helmi dan Bu Tati, menurut Bapak dan Ibu nih, bagaimana nih untuk fenomena pelajar demonstrasi saat ini? Ayo, yang mana dulu? Oke, wanita dulu, ladies first ya. Aduh, ini pertanyaannya sebetulnya menarik sekali ya. Bahasan kita kali ini tuh tentang demonstrasi dan pelajar. Ya memang sedang viral-viralnya sekarang nih. Kalau misalnya teman-teman bisa lihat di luaran sana, apalagi di Jakarta ataupun di tempat-tempat lainnya, di Tangerang dan sebagainya, terutama di wilayah DPRD dan sebagainya, itu banyak sekali yang demonstrasi. Dan fenomenanya ada pelajar SMA, SMK yang ikutan demo juga. Nah, kalau menurut saya sih itu sangat sesuatu yang kalau di mata saya, karena dulu saya belum pernah lihat yang seperti ini. Ini sangat menarik dan sangat saya merasa bahwa mereka tuh ternyata sampai sedalam itu. Artinya mereka anak-anak SMK, SMA, mereka mau ikutan turun ke jalan. Nggak cuma mahasiswa aja, nggak cuma para buruh aja, nggak cuma orang tua, tapi mereka juga ikutan ke jalan. Sebenarnya apa sih kenapa fenomena ini terjadi kan? Jadi kita berpikir seperti itu ya. Tapi pastinya ada baik dan buruknya juga ya. Kenapa sih seorang pelajar harus ikut ke jalan gitu? Nah, kalau itu dari Bu Tati. Kalau menurut Pak Helmi tentang fenomena ini? Nah, kalau menurut saya tuh sebetulnya fenomena pelajar ikut demo itu bukan sesuatu hal yang baru ya. Ini kalau dalam pandangan sejarah itu memang sudah ada dari dulu. Pada saat penjajahan Belanda pun mereka juga ikut turun ke jalan. Mereka tidak melihat background mereka itu SMP, SD ataupun SMA. Mungkin salah satu tokoh orang Indonesia itu ada yang lulusan SD tetapi bisa menggerakkan sebuah organisasi yang bisa dikatakan sekarang itu organisasi yang sangat terlarang ya. Kayak misalnya Semaun, itu kan dia lulusan SD. Dia mendirikan salah satu tokoh-tokoh PKI. Nah, ada juga pada saat itu setelah 45 dan pada saat 49 pun itu terjadi agresi militer. Dan dari agresi militer itu para pelajar-pelajar di Jogja itu juga ikut turun ke jalan untuk melakukan demonstrasi dan melakukan sebuah pergerakan-pergerakan yang memang dibutuhkan oleh sekelompok orang-orang Indonesia itu. Nah, berjalan lagi itu pada saat Orde Baru, nah itu kan mulai tuh pelajar-pelajar itu turun ke jalan lagi. Karena apa penyebabnya itu? Yang pertama itu yang saya tahu itu terkait demonstrasi SPP, pelajaran-pelajaran yang di sekolah, nah itu udah pasti ada tuh. Bahkan gurunya pun ikut. Bapak ikut nggak Bapak? Kan saya belum lahir. Oh, belum lahir. Kirain ikut juga Pak. Nah, itu fenomena-fenomena yang bisa kita lihat ya kan. Nah, setelah reformasi itu baru muncul lagi ketika 2019 kemarin pelajar-pelajar ikut demo ya kan. Nah, ini yang harus kita garis bawahi, bahwa pelajar ikut demo itu bukan berarti mereka ditunggangi atau apa. Karena kebanyakan orang-orang tuh bilangnya mereka ditunggangi dan lain sebagainya kan. Anak STM atau anak SMA itu siapa yang menunggangi? Mereka tidak punya kekuatan untuk ikut partai politik ya kan, tidak punya kekuatan untuk merubah secara signifikan, tapi mereka punya kekuatan massa dan solidaritas. Nah, kita perlu cermati lagi sebetulnya demonstrasi itu muncul karena selagi manusia itu punya rasa, selagi manusia itu punya panca indera dan menurut dia itu ketidakadilan. Nah, apalagi negara kita kan negara demokrasi ya. Nah, itu ya dibolehkan saja. Pelajar ikut demo. Tetapi dengan catatan
biasanya pelajar-pelajar itu ketika mereka di lapangan lupa tuh hakikatnya kalau mereka itu seorang pelajar, jadi anarkis ya kan, ikutan anarkis, barisan paling depan ya kan, yang yang melakukan kekuatan-kekuatan anarkis itu. Jadi provokasi-provokasi itu yang sebetulnya ditakuti, Nah sebenarnya nggak masalah mereka bersuara, itu nggak masalah. Mungkin itu pandangan saya. Mungkin ada lagi. Kalau nih saya itu penasaran banget, pengen tahu ya. Kan banyak nih kayak kemarin itu kan banyak banget siswa yang turun. Terutama banyak yang bilang katanya anak STM itu turun viral ke jalan banget ya, gitu Bu kan. ya. Nah, dari Bapak dan Ibu nih sebagai pengajar di SMK yang notabene bisa dibilang STM, sebenarnya setuju atau enggak kalau anaknya ikut turun ke jalan gitu? Kalau anak-anaknya itu ikut demo, itu setuju atau enggak? Silakan. Dari Bupati dulu deh. Saya lagi ya, oke. Setuju atau enggaknya sebetulnya kita bisa mengacu dari peraturan perundang-undangan ya. Ada Undang-Undang Nomor 9 tahun 1998 yaitu mengatakan ada beberapa hal yang perlu kita garis bawahi dari sistem berdemo. Dan ada syarat-syaratnya nih. Sebelum kita terjun untuk demo ternyata ada syaratnya. Yang pertama, kalau misalnya demo itu misalnya ada 100 orang pendemo, maka harusnya ada 1-5 penanggung jawab. Iya, jadi kalau 200 orang bisa dilipatkan ya, 5 atau 10 bisa atau sekiannya ya. Kemudian itu yang pertama. Yang kedua, untuk ini perizinannya sebelum demo dilaksanakan, hendaknya penanggung jawab itu juga harus izin dulu kepada kepolisian setempat. Gitu. Izinnya minimal 3 kali 24 jam. Jadi 3 hari sebelum demo dilaksanakan harus sudah izin dulu ke kepolisian. Nah, izinnya di situ harus tertera mau rutenya di mana, kemudian penanggung jawabnya siapa, waktunya kapan, dan tempatnya di mana dan sebagainya itu harus jelas. Nah, itu yang berapa tadi? Ketiga ya. Ketiga ya. Kemudian yang keempat setelah itu saya mendadak lupa ya. Nanti kalau misalnya salah silakan bisa dikoreksi. Saya sangat menerima kritikan dari semuanya. Tulis di komentar. Iya. Ya ini menambah kelupaan saya juga nih. Kalau dari segi ininya kali, dari segi usianya kan. Oh iya, dari segi usia benar sekali. Ya, terima kasih Bu Yasti udah diingetin ya. Kalau dari segi usia itu kalau untuk demo itu seharusnya anak yang sudah cukup umur. Anak yang sudah cukup umur itu ditandai dengan dia sudah memiliki KTP. Nah, kenapa sih anak yang sudah memiliki KTP itu boleh berdemo? Nah, karena anak ini biasanya 17 tahun ya. 17 tahun itu sudah dianggap sebagai anak yang melek politik. Kayak gitu. Dan mungkin ini juga ada kaitannya kali ya sama psikologi, kenapa. Tapi saya kurang paham juga tentang psikologi nih, kenapa anak 17 tahun ke atas sudah dikatakan sebagai melek politik. Nanti mungkin Bu Yasti juga bisa menjawab kenapa sih anak 17 tahun itu boleh berdemonstrasi. Ya, kalau dari saya sendiri sebagai backgroundnya BK itu, kenapa anak 17 tahun sudah bisa untuk ikut demonstrasi atau diberikan kartu tanda penduduk itu karena usia 17 tahun itu sudah masuk dalam kategori dewasa awal yang dianggap seorang anak atau seorang manusia itu dia sudah bisa mengambil keputusan atau menilai mana yang baik dan benar. Dan makanya kalau yang demo-demo kemarin sebenarnya kalau melihat dari pendapat saya pribadi adalah saya sedikit agak kurang setujunya karena anak itu demo tapi dia nggak tahu apa yang mau dia demoin, dia cuma sekedar datang kayak orang rame-rame gitu. Tapi kalau ditanya ngedemoin apa sih, itu mereka nggak tahu apa-apa gitu loh. Nah, makanya dari situ. Nah, kalau menurut Pak Helmi, setuju nggak sih kalau sebenarnya siswa tuh turun ke jalan? Sebetulnya bingung dia. Antara setuju dan tidak setuju sih. Setujunya kenapa? Polemik ini ya di dalam. Setujunya itu yang pertama itu memunculkan sebuah kesadaran. Kesadaran yang dikatakan tadi 17 tahun sudah dewasa. Nah, sebenarnya kesadaran itu pun nggak muncul ketika 17 tahun sebetulnya. Kayak misalnya seorang Hatta sudah sadar bahwa pentingnya kemerdekaan itu sejak umur 6 tahun.
Itu pandangan Hatta. Nah, ada juga seorang Soekarno juga masih 16 tahun masih belia ya. Sudah bisa menyuarakan tulisan-tulisannya di dalam koran-koran Belanda. Bahkan dia pernah mencetuskan sebuah konsep yang pernah kita pakai waktu saat demonstrasi terpimpin itu, demokrasi terpimpin itu, yaitu Nasakom ya kan. Nah itu pada saat seorang Soekarno itu masih belia, masih remaja. Nah ini yang patut kita garis bawahi juga. Terkadang manusia itu ada orang yang dia tahu dulu akar permasalahannya, baru dia turun ke jalan. Itu ada, itu orang salah satu. Nah yang keduanya itu ada orang yang baru turun ke jalan, dia baru tahu titik permasalahan. Oh ternyata seperti ini, oh ternyata seperti ini. Karena mereka melihat fenomena-fenomena itu gitu. Dan juga apalagi anak STM ya, solidaritasnya itu tinggi. Anak-anak SMA punya pergaulannya kan banyak. Bisa juga diajak-ajakin. Kadang-kadang mereka nggak ngerti, nggak tahu apa-apa, nggak pernah baca, ya kan apa akar permasalahannya. Kadang-kadang juga justru ikutan. Dan udah ini yang nggak setujunya ya. Kalau misalnya udah ikutan, terus anarkis, ya kan? Nah itu dengan mudahnya diprovokasi. Apalagi kemarin kan kita keliling-keliling tuh ya kan, ngecek-ngecekin anak sekolah itu gimana, takutnya dia ikutan apa gimana. Yang dikhawatirkan guru itu bukan berarti mereka tidak boleh demonstrasi. Yang ditakutkan itu mereka terprovokasi dengan sekolah-sekolah lain. Iya, karena kan berhubung juga kan negara kita negara demokrasi ya, jadi mungkin buat anak-anak tuh bukan guru-guru tuh bukan melarang, tapi karena mungkin memang mereka takutnya belum bisa memilah, belum bisa menahan emosinya kalau diprovokasiin, kalau disuruh berperilaku anarki, nanti yang akhirnya bisa menyebabkan kejadian yang gak enak. Nah kalau melihat demo kemarin sampai yang halte kebakar, banyak kerusakan gitu, menurut Bapak dan Ibu perlukah seperti itu atau enggak? Kalau tadi ya sebelumnya tadi saya simpulannya apakah setuju atau enggak anak-anak berdemonstrasi. Asalkan sudah memenuhi syarat itu, saya setuju. Dan dasari dengan mereka itu benar-benar tahu loh permasalahannya apa, jangan asal turun ke jalan seperti yang tadi Pak Helmi sampaikan. Kemudian tadi ya ada halte, kemudian fasilitas umum rusak. Nah ada salah satu syarat lagi dalam mengikuti demo, yaitu tidak demo di seperti vital ya, untuk seperti tadi stasiun kereta api, kemudian halte, istana kenegaraan dan lainnya sebagainya, itu sebenarnya nggak boleh. Bahkan dalam radius berapa 100 meter itu orang-orang nggak boleh berdemo di situ gitu. Oh, jadi nggak boleh langsung deketan sama harusnya istana negara, jadi nggak boleh langsung deketan sama istana negara. Karena itu alat vital negara termasuknya kan. Coba kalau misalnya seperti stasiun, orang-orang mau pada mudik dan sebagainya, mau menggunakan transportasi itu, tapi banyak yang demo kan, merugikan juga gitu. Salah satunya itu. Dan apalagi sudah demo di situ, kemudian merusak fasilitasnya, nah itu yang sangat dilarang. Makanya ada undang-undang yang menekankan jangan seperti ini, jangan seperti ini. Nah fungsinya apa? Kembali lagi kepada masyarakat agar tetap tertib dan setelah berdemo pun tidak ada sesuatu yang rusak. Gitu. Jadi saya sangat menyayangkan sekali jika setelah demo kemudian diberitakan ada halte rusak, taman rusak dan sebagainya. Ya, gitu sih kalau menurut saya. Terkadang juga pelajar itu ada organisasi tertentu. Kayak misalnya contohnya ada ikatan pelajar. Nah, biasanya mereka itu bersatu dan bergeraknya itu melalui itu. Mereka saling koordinasi antara ikatan-ikatan pelajar, ya kan? Nah itu bisa jadi mengacu kepada tadi terkait pertanggungjawaban. Karena kalau misalnya secara struktural nggak mungkin sekolah itu menyatakan kamu boleh demo, mengizinkan itu nggak mungkin. Nggak mungkin. Karena biar bagaimanapun sekolah adalah tempatnya pendidikan, bukan tempatnya kita memberikan ajang untuk kalian demonstrasi dan lain sebagainya. Itu kan nggak mungkin juga secara struktural. Iya betul. Dan juga pertanggungjawaban misalnya. Kalau misalnya anaknya kenapa-napa, kan sekolah juga nggak bisa bertanggung jawab, ya kan? Karena memang bukan kapasitas sekolah untuk bertanggung jawab dengan hal itu. Itu balik lagi kepada si anaknya itu.
dan kembali kepada orang tuanya, atau misalnya dia ikut dengan organisasi maka itu adalah pertanggungjawaban dari organisasi, jadi bukan sekolah. Karena sekolah itu kan dia hanya bermain di pendidikan, kita mengajarkan mereka bagaimana memiliki kesadaran terhadap keilmuan mereka, terus bagaimana kita membekali pendidikan mereka untuk masa depan, jadi seperti itu. Kemarin sih emang banyak tuh, saya pas di jalan pulang juga sempat ketemu, nggak tahu dari sekolah mana gitu kan, mereka teriaknya itu jargon-jargon sekolah mereka gitu, yang diteriakin itu adalah jargon-jargon sekolahnya. Kalau ini Bapak dan Ibu ini kemarin itu keturun apa enggak? Pak Helmi? Wah, wajah-wajahnya kayaknya wajah-wajah lapangan nih ya. Ikut turun nggak Pak Helmi? Ya, kalau ikut turun sih pengen. Oh, berarti. Cuma kan kita sebagai guru ya kita harus memantau keadaan siswa itu seperti apa, karena kan kita nggak tahu siswa kita yang mana yang ikutan kan, karena takutnya mereka membawa senjata tajam atau gimana kan kita nggak tahu. Jadi ya kalau bisa kemarin juga saya ke lapangan karena untuk meminimalisir keadaan seperti itu. Dan juga kalau misalnya pertanyaannya pendapatnya merusak fasilitas umum, ya itu yang rugi sebenarnya bukan saya, karena saya pemotor ya, suka kendaraan bermotor. Nah itu yang merugikan itu ya pejalan kaki atau orang-orang yang memang kesehariannya menggunakan Transjakarta, mereka halte-haltenya dirusak. Dan juga ya sudah pasti negara, negara. Karena kemarin kita juga lihat beritanya itu berapa M yang hilang itu untuk merenovasi itu ya kan. Jadi daripada buat bangun ulang halte, mendingan buat kita aja karena COVID, mendingan buat bantu paket data dan lain sebagainya. Karena kan anak-anak kita itu ada aja yang nggak punya paket data, nggak punya banyak alasannya namanya kan, karena kita ya termasuk kita ini pendidikan kan sebagai korban dari wabah kan, nggak bisa tatap muka, nggak bisa nggak bisa berinteraksi langsung, sehingga kita nggak bisa melihat karakter si anak itu kayak gimana. Jadi pendidikan karakternya itu berkurang. Iya, karena belum pernah bertemu secara face to face dengan mereka, jadi kita nggak tahu dia ini aslinya seperti apa. Yang kita tahu cuma lihat karena masih selama masa pandemi ini. Nah kalau dari Bapak dan Ibu nih, ada nggak sih tips atau pesannya untuk siswa-siswa yang kayak mereka tuh sudah berorganisasi sejak muda, jadi mereka maksudnya suka berorasi, menyampaikan pendapat gitu. Untuk tipsnya untuk mereka supaya berorasi dengan baik, berorasi dengan benar, itu seperti apa? Tips gitu gimana? Tipsnya Pak, bagaimana Pak? Kalau lihat kemarin ya, ini selalu ke saya dulu ya. Dia kalau kata Pak Helmi, selalu mengutamakan perempuan. Ini bisa dicontoh ya bagi yang di luar nih ya. Masih kosong. Saya yang lupa. Apa tadi pertanyaannya ya? Tipsnya misalnya untuk siswa-siswa kita yang mau mengorasikan suaranya, mau berpendapat, itu cara berpendapat yang baik itu seperti apa? Cara berpendapat yang baik ya, tentunya dengan bahasa yang baik ya, bahasa yang baik pertama, kemudian yang kedua dengan cara yang baik, dengan jalan yang baik, tidak membawa senjata tajam, tidak merusak fasilitas umum. Ya, terutamanya itu. Dan di masa pandemi seperti ini, kalau kalian terjun ke jalan, jangan lupa untuk membawa peralatan yang memang dibutuhkan. Oh iya, protokol kesehatan. Ya, protokol kesehatannya. Seperti masker, kemudian hand sanitizer, maksudnya air mineral ya. Mineral, kemudian jangan disalahartikan. Iya, air mineral tentunya. Kemudian apa lagi ya? Sebenarnya kalau bisa social distancing, tapi kalau kayak ngeliat kemarin kan nggak mungkin itu social distancing. Iya, betul sekali. Dan juga karena itu berlangsung lama, jadi bisa bawa bekal makanan juga gitu. Oke. Silakan. Saya. Oke. Tadi sempat terhenti karena kameranya over guys, ternyata udah kelamaan kita podcast di sini. Tapi masih ada nih yang saya pengen tanyain gitu ya kepada untuk Ibu dan Bapak. Kan menyampaikan pendapat itu baik ya.
menyampaikan pendapat itu baik. Terus oh iya tadi Pak Helmi belum jawab tuh sebelum Iya. saya nanya selanjutnya. Tadi belum jawab, lupa. Tipsnya untuk siswa-siswa kita yang mau memberikan pendapatnya, baik itu untuk secara umum ataupun dia di kelas. Untuk secara umum dulu kali, untuk yang demo kayak tadi. Umumnya dulu ya. Iya. Umumnya dulu. Kalau jangan bahas teknis di lapangan ya. Iya. Kita bahas dulu terkait organisasinya. Yang pertama, mereka ikut organisasi itu untuk apa? Itu satu. Jikalau mereka sudah ikut organisasi itu, apa yang mereka cari, ya itu kan pasti mereka tahu. Banyak lingkup pertemanan, kita ketemu dengan orang-orang baru, bagaimana kita belajar diskusi, bagaimana dia mengembangkan diri mereka ya kan. Nah itu kan bisa memunculkan sebuah karakter-karakter baru. Mereka bisa melihat olahan-olahan manusia itu, oh ternyata ini seperti ini, oh ternyata seperti ini. Mereka bisa melihat dengan panca inderanya. Nah kalau misalnya di lapangan itu tadi kan udah disebutin juga sama Bu Tati bahwa ini, bahwa itu. Nah yang pertama kalau misalnya sudah terjadi, misalnya udah limit nih, waktu demo itu udah limit gitu ya kan. Kadang-kadang masa itu paling malas bubar, biasanya gitu. Nah itu biasanya polisi tuh udah nembakin aja tuh gas air mata tuh. Nah biasanya tuh. Iya tuh. Ya kan. Seharusnya jangan menggunakan alat-alat seperti itu karena kan biar bagaimanapun mereka manusia, mereka bukan musuh negara. Gitu. Justru mereka adalah bagian dari rakyat yang harusnya diayomi sama mereka. Seperti itu. Ya kalau misalnya suara mereka sudah dijawab mungkin bisa jadi mereka sudah pulang, nggak perlu pakai gitu-gituan. Karena kan buat pakai gas air mata juga itu kan membutuhkan dana yang besar. Daripada dibuang-buang nembakin rakyat, mendingan buat disimpan aja, ya kan buat ntar kalau ada musuh datang baru, ya kan. Nah yang paling utama itu untuk meminimalisir dari itu efek dari gas air mata sebetulnya ya odol itu gitu. Karena odol itu berarti yang dipakai di putih-putih di sini. Iya, itu kan odol banyak tuh yang kayak gitu-gitu tuh pakai putih-putih, kadang ada yang pakai masker. Masker? Ya kan? Masker wajah. Enggak, kalau itu bercanda. Oke, terus nah itu bisa lah untuk meminimalisir gimana untuk tingkat karena kan gas air mata itu kan pedes ya, pedesnya sampai paru-paru kadang-kadang. Nah itu bisa membuat pingsan ya kan. Nah itu yang paling utama juga bawa peralatan P3K. Kalau misalnya di lapangan ada yang kenapa-napa, jadi sebagai siswa, apalagi kalau misalnya si siswa itu atau orang tersebut itu ikut-ikut kegiatan PMR, nanti mereka bisa bantu, bisa sigap. Jadi ada pertolongan pertama pada saat di lapangan. Nah dan juga jangan buang sampah sembarangan. Oh iya, itu benar banget sih. Kasihan, yang di Jakarta itu kan ada yang namanya PPSU. Iya. Kasihan PPSU-nya. Ya kan seharusnya mereka sudah bekerja untuk warga yang lain, ternyata mereka harus membersihkan bekas demo kemarin. Jadi itu sangat disayangkan. Tapi ini di luar konteks ya, di luar konteks pelajar. Kan orang suka bilang, waktu itu teman saya sih yang ngomong, kalau untuk kalian yang pada turun demo, perhatikan ya samping kanan kirinya, pastikan kalau itu teman kalian, bukan abang bakso atau ya seperti itulah dalam tanda kutip. Nah, untuk Ibu atau Pak Helmi ini yang pernah turun ke lapangan, untuk membedakan orang ini sebagai provokator kah atau bukan itu gimana sih? Ini di luar konteks pelajar ya. Saya ini benar-benar mau tahu karena kemarin tuh baru pertama kali benar-benar lihat Bu. Saya di daerah Harmoni itu pertama kalinya saya lihat langsung demo. Biasanya cuma lihat di TV. Oh iya. Beneran itu antara kaget, takut, tapi pengen tahu gitu. Jadi dan penasaran ya. Penasaran. Cara membedakannya itu seperti apa? Kan kita kan kalau udah demo ngeraup jadi satu gitu. Kalau saya pribadi sih jujur saya belum pernah turun ke lapangan untuk berdemonstrasi ya. Mungkin Pak Helmi bisa lebih tahu nih yang kanan kiri itu teman atau bukan teman gitu. Atau bukan. Bedanya ya nggak ada bedanya sebenarnya. Kalau penyusup itu ya pasti mereka menggunakan atribut yang sama. Berarti kalau anak kampus bisa pakai helmet juga dong? Oh iya. Kayak misalnya bisa jadi kalau misalnya dia sudah lulus kan, atau mereka minjem helmet temennya, itu kan bisa juga, kan nggak ketahuan.
Apalagi kalau misalnya kalimatnya penyusup ya itulah nggak bisa dilihat dia provokasi atau bukan, nah itu nggak bisa dilihat. Bahkan ya kalau demo itu kan kita nggak mungkin kita tahu siapa sebelah Iya kita. sih. Kadang-kadang kita cuma hanya segerombolan orang atau 3-4 orang mungkin yang kita kenal. Karena ya itulah situasi lapangan gitu. Gak bisa kita, gue maunya sama yang sini nih misalnya, nongkrongnya di sini aja atau main sini, itu nggak mungkin. Karena biar bagaimanapun kalau udah di lapangan ya bersatu, pasti gitu, pasti mereka berbau. Ini sebenarnya sih ini tuh pelajaran baru banget, bukan cuma buat siswa-siswi kita, mungkin buat kita juga kali ya. Saya juga baru tahu kalau ternyata ya bisa pakai orang yang penyusup itu bisa pakai almet kita, pakai apa almet kampus atau mungkin yang nggak terdeteksi. Berarti kalau orang ini tugasnya memprovokator kah atau enggak gitu ya Pak? Ya, kadang juga ya di situ bukan hanya seorang provokator doang, bukan hanya orang-orang provokator, kadang-kadang pencopet pun ikut turun. Oh iya, betul. Ya kan? Nah itu yang seharusnya diwaspadai sebetulnya. Dan selain pencopet juga di demo banyak yang ketemu jodoh. Wih. Pak Elmi ketemu nggak? Banyak loh, saya lihat di Instagram tuh gitu, banyak yang ketemu jodohnya, banyak yang ketemu kenalan barunya. Aji mumpung lah, Iya. apa-apa. Ya, Oke. mungkin seperti itulah. Ada lagi? Oh ya, tambahan ya mungkin ya untuk yang di luar sana yang kemarin demo, jangan lupa ya ada waktu-waktu khusus ketika kalian berdemo. Waktunya itu sudah diatur juga. Kalau demo di luar, artinya di ruangan terbuka, itu dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore atau maghrib kayak gitu. Kalau di ruangan tertutup dari jam 6 pagi bisa sampai jam 10 malam. Oh, kalau di ruangan tertutup. Jadi ya kalau sudah lewati jam tersebut ya pantas diusir-usirin gitu. Jadi memang ada waktu limitnya gitu. Berarti bukan bebas 24 jam mereka bisa di situ ya? Enggak, ada aturannya seperti itu. Kalau untuk hari-harinya Bu, misalkan kayak waktu itu kayak berapa hari demo itu? Hari-harinya silakan aja, kapan saja bisa, yang penting bukan hari-hari besar. Seperti misalnya hari raya Idul Fitri itu nggak boleh. Jangan dong, kalau hari Ya Idul atau Fitri. hari-hari nasional kayak gitu itu nggak boleh. Iya. Gimana Pak? Ada yang mau ditambahkan? Ya mungkin itu sih. Yang penting seorang pelajar itu harus bisa mencerminkan bahwa dirinya itu seorang pelajar, seorang intelektual. Kalau misalnya dia hanya sekedar ikut demo tanpa dia mencurahkan isi pikirannya juga sama juga bohong. Gitu. Karena ya buat apa mereka teriak-teriak kalau misalnya mereka nggak punya isinya dan nggak berdampak buat mereka juga nggak berdampak, itu juga buat apa? Nah itu kebanyakan ya seperti itu gitu, ikut-ikutan ya kan, atau orang-orang yang emosional, emosional, bentar-bentar dicolek dikit, senggol-senggolan, berantem. Itu yang sebetulnya harus ditiadakan ya, karena harusnya diminimalisir agar tidak terjadinya itu. Harusnya itu. Nah, itu balik lagi kepada pendewasaan si anak ya. Nah, kalau misalnya saya balik nanya, apa nih? gimana pandangan BK kalau misalnya ada anak sekolah ketangkap demo? Kalau misalnya dari BK, kalau ada anak siswa yang tertangkap dia ikut demonstrasi, kita kembali lagi ke peraturan sekolah. Karena peraturan sekolah tetap kan tidak memberikan izin pastinya ya untuk anak ikut demonstrasi. Ya akan diproses berdasarkan sanksi-sanksi yang sudah ada di sekolahnya Pak gitu. Karena kalau kita bahas masalah sekolah kan otomatis sekolah itu kan menjaga nama sekolah juga, terus menjaga dari orang tua juga, karena kan kalau anak sudah apalagi ketangkep ya gitu kan, itu bahaya untuk sekolah dan orang tua pasti tidak percaya lagi dengan sekolah gitu. Makanya kalau ada anak yang ikut demo, kalau saya pribadi sebagai guru BK, kalau dilihat dari guru BK, saya memang kurang setuju untuk anak kita turun. Siswa-siswa itu turun. Lebih baik turunnya itu mereka bisa alihkan ke cara-cara yang lain. Contoh kayak sekarang itu kan media sosial itu udah gede banget. Ya kan? Mereka bisa mengapresiasikan pendapat mereka itu lewat media sosial, tapi tetap dengan cara-cara yang
benar, dengan bahasa yang benar gitu. Nanti kan bisa viral dari satu diupdate bisa ke semuanya gitu tanpa mereka harus turun ke lapangan gitu. Kalau menurut saya pribadi sih dari BK nih gitu. Dan saya memang lebih pengen anak-anak itu ya lewat itu dulu deh, dan pokoknya cukup umur dulu, karena di luar dari segala ini kan hukum kita aja kan mengatur anak itu kan 17 tahun ke atas itu sudah tanggung jawab, bisa ada hukumnya. Kalau di bawah itu kan masih tanggung jawab orang tuanya gitu. Begitu Pak Helmi kalau dari saya. Nah, buat anak-anak khususnya SMK 1 Ya. ini pendidikannya. Ya pokoknya buat anak-anak semua, ini tadi kan kita udah dengar nih dari Bu Tati. Terima kasih Bu Tati pendapatnya, masukannya, dan dari Pak Helmi juga terima kasih ya Pak. Sama-sama. Dan dari saya sendiri saya berterima kasih kepada diri saya sendiri sudah bisa menjawab pertanyaan dari Pak Helmi dan Bu Tati. Jadi kalau kalian melihat kemarin misalnya ada teman-teman kalian yang ikut demonstrasi, mungkin teman-teman kalian itu sudah tahu tata caranya seperti apa. So jangan pernah mau cuman ikut-ikutan doang nih, yang nantinya akhirnya menurut saya dan menurut guru-guru pastinya hanya akan merugikan kalian. Kami bukan melarang, tapi kami memikirkan ke depannya nanti seperti apa ya. Karena kalau nanti sampai terluka, yang khawatir itu bukan hanya orang tua, yang khawatir itu juga guru-guru kalian juga khawatir. Kami di sini lebih memikirkan itu. Oke guys, mungkin itu aja podcast kita hari ini tentang demonstrasi dan pelajar. Nanti tunggu kelanjutan episode podcast lainnya di Bengkel Pendidikan, dan jangan lupa like, komen, dan subscribe SMK Muhammadiyah 1 Jakarta. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.